ada sukacita bagi kita semua pada pagi hari. Amin. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa bagi kita. Yang percaya kita diberikan sukacita dari Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian sukacita dari Tuhan.
Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, sebab Dia Yesus sumber sukacita kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat tercurah bagimu. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Sebab kasih-Nya yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Dialah sumber sukacita kita pada pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Yesus sukacita kita. Yesus sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Dan kuasa Tuhan itu diberikan kepada kita umat yang percaya. Amin. Sekali lagi yang percaya berkemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sorakan umat pemenang. Yes. Lebih dari pemenang. Yes. Tuhan kita berkuasa. Yes. Yes. Yes.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja-Mu. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan atas kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dan kami berdiri dengan iman Tuhan, iman di dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan kita sungguh Allah yang penuh kuasa. Amin. Dan di dalam setiap langkah hidup kita, kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah hidup kita. Maka segala kekhawatiran itu kita letakkan dan kita pegang Tuhan, sang sumber sukacita, sumber kekuatan, sehingga kita dapat melewati
kehidupan ini dengan pimpinan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Dunia berubah, Kami percaya Tuhan kasih-Mu tetap sama di hidup. Amin. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sampai selama-lamanya kami percaya. Terima kasih. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Lagu selanjutnya. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai
pengakuan setiap kami Bapa, bahwa pengharapan kami itu hanya ada di dalam Engkau. Dunia menjanjikan banyak hal, tetapi ketika kami tidak terhubung dengan Engkau Tuhan, maka kami yakin kami tidak mampu melakukan apapun di dunia ini. Karena semua yang akan kami lakukan adalah sia-sia. Untuk itu pagi hari ini berbicaralah bagi kami. Bagaimana caranya kami terhubung dengan Engkau senantiasa. Sehingga kami boleh Tuhan menghasilkan buah. Kami rindu kehidupan kami yang hanya sementara ini berarti di hadapan Engkau dan berarti di hadapan manusia. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau membuka hati kami. Kami sediakan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap Engkau tanami benih-benih firman-Mu. Dan kami yakin ketika benih yang baik ditanam pada tanah yang baik, maka akan menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu manis adanya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap kami. Ungkapkan segala rahasia-rahasia yang ada di balik firman-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Sehingga kami boleh memahami dengan baik apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melakukannya bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, ada salam dari istri saya. Dan istri saya hari ini tidak bisa ikut dengan saya karena di gereja ada program SPK yang sedang berlangsung angkatan ke-18. Setelah sekian lama COVID itu mengganggu, sehingga kemudian program SPY kalau di saya, ada kalau di saudara ya, kalau di tempat saya namanya SPK, saya pengikut Kristus. Nah kalau di saudara itu saya pengikut Yesus ya. Nah itu sudah sekian lama berhenti dan baru berjalan 2 minggu ini. Jadi istri saya harus ada di sana dan titip salam kangen katanya. Puji nama Tuhan, hari ini saudara kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting buat kita. Ya saya kasih tema link up with God atau keterhubungan dengan Tuhan. Nah saudara, untuk memudahkan pengertian saudara, saya akan kasih contoh dulu. Setiap saudara saya yakin punya smartphone. Ya, ada yang enggak punya smartphone? Nanti minta sama Ibu Gembala ya. Yang enggak punya smartphone ya. Ada yang belum punya? Punya semua ya? Sakti enggak ini? Hebat enggak ini? Segala bisa ya? Smartphone itu luar biasa. Ngapain aja dia bisa? Pertanyaan saya, saudara. Kalau saya bawa ke Singapura, kalau smartphone ini saya bawa ke China, kemarin saya kebetulan diizinkan Tuhan ke China gitu ya. Kira-kira masih hebat nggak dia? Pasti nggak akan hebat. Kenapa? Karena providernya hanya berlaku di Indonesia. Jadi saudara bisa kutak-kutik dia, bisa saudara suruh apa, dia akan nurut selama saudara ada di Indonesia. Kenapa? Karena providernya ada di seluruh Indonesia. Begitu keluar Indonesia, dia bye-bye. Tulalit. Ya, tahu tulalit? Nggak nyambung. Kecuali kemudian saudara ganti kartu. Ya, ganti kartu, beli kartu yang luar negeri, ya bisa dipakai 2 minggu, 1 bulan, berapa giga, atau dibuka roaming nasional, internasional ya, dibuka roamingnya mahal tapi paling minim itu 500.000, mahal sekali. Ya biasanya kalau saya belinya kartu yang dipakai cuma 2 minggu gitu ya, itu cuma 250.000 kurang lebih bisa. Nah saudara, artinya apa? Ketika saya tidak mengapa-apakan smartphone saya bawa dia begitu apa adanya, dia akan menjadi benda yang tidak berfungsi sama sekali. Tidak bisa dipakai. Kenapa?
tidak terhubung dengan providernya. Artinya apa saudara? Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita tidak terhubung dengan Tuhan, seharusnya kita tulalit. Tetapi banyak orang percaya, banyak orang Kristen merasa dirinya ketika dia tidak terhubung dengan Tuhan, dia masih merasa hebat. Keren ya. Dapat pelayanan jadi WL, dapat pelayanan jadi musik, dapat pelayanan apapun tanpa doa. Saya kan sudah bisa main musik. Saya sudah bisa mimpin pujian, saya sudah bisa nyanyi, dan nyanyian saya bagus. Main musik saya bagus. Dan orang pasti akan terkesima ketika melihat saya main. Wow. Saudara, saya mau kasih tahu. Memang manusia mungkin bisa terkesima, terpesona dengan apa yang kau lakukan. Tapi hanya sebatas mata. Tanpa ada keterhubungan dengan Tuhan itu tidak akan menusuk kepada roh orang yang ada di gereja. Sama seperti khotbah. Khotbah ini disampaikan dengan baik, saudara ngerti. Oh ya, saya paham. Waduh, saya diberkati, saya diberkati. Tapi hanya pikirannya. Ngerti hanya pikirannya. Rohnya tidak. Maka dari itu, sama, saya berkali-kali harus berdoa. Anak-anak rohani saya juga berdoa untuk pelayanan saya pagi hari ini. Kenapa? Saya mau apa yang saya sampaikan ini tidak hanya saudara tahu. Tetapi bisa menembus rohmu dan memaksa rohmu untuk melakukan apa yang kita dengar pagi hari. Nah saudara, itu fungsinya bahwa kita keterhubungan dengan Tuhan. Ya, itu tujuannya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 5 berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara, jelas sekali ayat ini mengajarkan kepada setiap kita, Yesus mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur. Dan setiap kita ranting-rantingnya, ranting itu nggak bisa sombong. Wah, yang menghasilkan buah itu saya. Saya yang paling berjasa. Tanpa saya buah itu nggak bisa nongol. Sadarkah saudara, di gereja banyak orang yang seperti itu. Seperti ranting yang sombong. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan bertumbuh. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan maju. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan menjadi hebat. Saudara, ranting yang sombong dan dia tidak melekat sama Tuhan, tinggal tunggu waktu. Tidak lama dia akan jatuh. Makanya saudara bisa lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh. Bukan hanya pelayan musik, bukan hanya pelayan WL singer, termasuk pengkhotbah. Kalau dia merasa dirinya karena dia, wow, tinggal tunggu waktunya. Saya kebetulan ngajarkan ilmu berkhotbah di STT, saudara. Saya selalu ingatkan pada mahasiswa saya bilang begini, kalau nanti kamu berkhotbah, terus kemudian ada jemaat waktu kamu salami di luar, dia ngomong, terima kasih Pak, terima kasih Mas, terima kasih Bu. Khotbahnya bagus, saya diberkati. Itu khotbah gagal. Jadi nanti kalau saya nanti nyalamin Bapak Ibu saudara di luar, tolong jangan pakai itu ya. Karena itu khotbah gagal. Kenapa saya katakan gagal? Yang dipuji pengkhotbahnya.
Khotbah yang berhasil itu harus yang dipuji Tuhannya. Terima kasih Pak, melalui khotbah Bapak tadi, saya diingatkan Tuhan, saya disadarkan Tuhan bahwa saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Selama ini saya tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Saya sibuk dengan diri saya sendiri. Dan hari ini saya disadarkan Pak, mulai nanti malam saya akan buat waktu khusus untuk Tuhan. Yes! Itu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah saudara, pohon itu kalau mau berbuah, dia harus melekat, gak bisa ranting itu mecah sendiri. Sedangkan kita lihat dunia saat ini mencoba membuat kita untuk kita lepas hubungan. Dunia mencoba untuk kita itu menjadi orang yang egois. Ya. Jadi merasa tanpa Tuhan itu bisa hidup. Saudara tahu zombie? Zombie tahu ya? Ah masa nggak tahu sih? Itu loh mayat hidup. Mayat hidup tapi bisa jalan loh. Mayat tapi bisa jalan tuh namanya zombie. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Ya. Masa nggak tahu zombie sih? Tahu Pak zombie? Wah, nanti tanya Bapak ya. Zombie itu mayat tapi dia bisa jalan. Aneh ya. Harusnya orang hidup itu yang bisa jalan. Karena masih punya nyawa. Tapi tahukah kita seringkali jadi orang Kristen seperti zombie. Tanpa Tuhan tapi kita merasa masih bisa hidup. Makanya saudara bisa lihat anak-anak muda sekarang mulai ini, khusus anak-anak muda, hati-hati. Engkau sedang digiring, engkau sedang dibawa kepada kehidupan yang tidak membutuhkan orang lain. Nanti metaverse, saudara. Sekarang ini masih belum populer, mungkin yang tua-tua atau yang senior lah, jangan tua, marah nanti. Yang senior kayak saya gitu ya. Itu metaverse itu apa? Orang ngerti. Tetapi anak-anak muda begitu ngomong metaverse, dia langsung tahu. Itu kehidupan dunia khayal. Kita masuk dalam dimensi khayal, pakai alat. Tapi sekarang gambarnya masih lucu-lucu, masih gendut-gendut, gitu, masih enggak persis. Nanti suatu saat, mungkin 5 tahun lagi, gambarnya udah menjadi gambar wajah saudara, tubuh saudara, semuanya persis saudara lihat. Kalau ini sampai terjadi, metaverse itu akan jadi boom. Dan orang akan dibuat semakin menyendiri. Makanya nggak aneh ketika orang sudah semakin menjadi mandiri, menjadi egois. Ketika dia ada masalah, dia stres, frustasi, pasti bunuh diri. So, lihat tren bunuh diri sudah mulai nih, tahun ke tahun ini naik terus loh. Dan lihat usianya. Kalau dulu kan yang bunuh diri itu usianya udah ya 40 ke atas. Sekarang banyak 40 ke bawah. Jadi saudara anak-anak muda di tempat ini saya mau kasih tahu, masa depanmu itu bukan masa depan yang mudah. Engkau akan menghadapi masa depan yang rumit, ruwet. Dan iblis berperan di sana membuat saudara akan semakin mementingkan dirimu sendiri. Makanya saudara bisa lihat, TikTok mulai hebat kan? Nah, ada yang suka TikTok sini? Pertanyaan saya lebih lama ngeliatin TikTok apa lebih lama baca firman? Nah, oh saya lebih baca firman Pak. Ah, bener. Kalau benar tak akad jempol loh. Tapi saya nggak yakin. Saya hampir tidak pernah lihat TikTok lebih dari 10 menit. Kenapa? Karena nyenengke. Sesuatu yang menyenangkan itu harus kita uji. Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauhkan kita dari Tuhan? Hati-hati. Saya tidak melarang Bapak Ibu nonton TikTok, mainan TikTok, it's okay, boleh. Tapi atur waktunya. Karena waktu sudah hanya 24 jam. Kalau sudah tidak ngatur waktu, TikTok kan bisa 2 jam, bisa 3 jam. Lali kabeh, anak belum keurus. Ya, nasi belum mateng. Nanti suami datang, pulang, anak mau pulang sekolah, mau makan, nggak ada makanan. Kenapa? Sebentar, mama lagi asik TikTok. Wah, keren, mamaku keren. Ya,
Perhatikan saudara, itu terjadi fenomena sekarang. Karena manusia digiring seperti itu. Game online. Wah, saya jengkel banget lihat mahasiswa saya. Kemarin tak keluarin dari asrama. Kenapa? Sudah bilangin jam 10 harus tidur, istirahat. Karena pagi-pagi jam 4 mereka harus bangun. Jam 10 masih main game online, dilaporkan sama teman sekamarnya. Kita panggil, kita peringati. Masih harus keluar. Bayangkan mereka calon hamba Tuhan, calon pemimpin rohani, calon pendeta. Hidupnya tidak bisa tertib. Bagaimana nanti kalau dia jadi pemimpin rohani? Saudara bisa bayangkan. Wah, langsung orang tuanya bilang, kok tidak punya kasih? Ya, larinya kok tidak punya kasih. Apakah kita tidak punya kasih? Yesus membalikkan semua dagangan-dagangan di bait suci. Apakah Yesus gak punya kasih? Di satu sisi dilihat kejam banget. Tapi dia gak tahu di sisi lain. Bahwa kita sedang mendidik orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kami gak mau lulusan kami itu asal lulus. Dan sekarang sudah ada ratusan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, saudara. Saya bangga. Kemarin saya ke Pontianak, lihat ke Sintang, saya lihat ke Ngabang, saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya yang mereka sudah mulai membuat ya pelayanan-pelayanan di desa-desa. Maju di Tasikmalaya, hebat. Walaupun kecil-kecil, bukan masalah kecil atau besarnya, seberapa banyak dia bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gede, tapi tidak ada apa-apanya. Nah ini saudara hati-hati. Jadi hari-hari ini anak-anak muda itu dibawa ke dunia maya. Termasuk sekarang ada orang-orang tua, family. Bapak Ibu lihat nanti kalau ke mall ya, pulang dari gereja nanti mampir ke mall bentar kan deket nih. Nanti ada tuh keluarga tuh yang family time katanya. Yuk kita family time, makan di mall yuk. Mana? Java Mall. Nanti saudara lihat. Mereka duduk sambil nunggu makanan ngapain? Gadgetnya, sibuk gadget. Namanya family time itu gadget disimpan. Ngobrol. Bapak ngobrol sama ibu, orang tua ngobrol sama anak. Ngobrol. Mereka asik senyum-senyum sendiri. Saya cuma kadang-kadang ngeliat gitu ya. Racun. Dan itu tanpa sadar mereka lakukan. Dan ini yang harus kita hati-hati saudara. Ya. Memang ada ayat dalam Kejadian 2 ayat 18. Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan ego kita sendiri, kita akan mulai meninggalkan orang lain. Ya, kita tidak mau diganggu. Coba saudara kalau lagi asik sesuatu diganggu, sana, ganggu. Ya, asik. Apalagi nanti metaverse saudara pakai itu kacamata itu, wah, sudah dikunci pasti kamarnya. Tidak boleh ada yang masuk. Nah inilah saudara, pesan Tuhan hari ini, manusia harus terkoneksi. Dengan apa? Adanya koneksi ini, kita bisa berfungsi dengan baik. Dan makin hari, makin sulit saudara, untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak komitmen. Kenapa? Tawaran-tawaran dunia itu jauh lebih menarik. Tawaran-tawaran dunia itu jauh lebih, wah. Kalau nanti ada temannya cerita, ngerti enggak metaverse? Enggak. Ngerti enggak TikTok? Enggak. Deso. Deso, ya nak? Tapi kalau kita ditanya ngerti enggak? Ngerti. Wah, keren. Nah, tapi saudara ingat, bagi waktu. Bukan tidak boleh. Semua saya juga pelajari. TikTok saya ngerti, metaverse saya ngerti, game online walaupun saya nggak main tapi saya ngerti.
judi online walaupun saya nggak ikut, saya ngerti. Wah. Ya kan, apalagi pinjol, walaupun saya nggak pernah pinjam, tapi saya ngerti. Itu yang berbahaya itu ya ngerti, tapi kita belum tentu ikut di situ. Ya, artinya dengan demikian kita bisa memilih mana yang cocok untuk kita, mana yang nggak cocok. Tidak semua cocok untuk kita. Nah, tapi kita seringkali pengen tahu, ada bansos, klik, wah, langsung kena hack nomor handphonenya. Hati-hati saudara, sekarang itu tidak ada yang gratis sama sekali. Tawaran-tawaran yang mudah itu tidak ada yang mudah dalam kehidupan di dunia ini. Di dunia ini harus hidupnya itu berusaha. Nah saudara, kita akan belajar, coba lanjut, keterhubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan apa? Jadi keterhubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan yang pertama, kita akan hidup dalam kebenaran. Kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Nah kita lihat dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 berkata begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah ini tujuannya saudara, ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus, hidup kita itu akan makin serupa seperti Kristus. Orang akan melihat tutur kata kita berbeda. Yang tadinya suka miso-miso, sekarang keluar kata-kata berkat. Dulu saya sangat dijauhi oleh orang lain, saudara. Kenapa? Kalau ngomong itu senang kali melukai orang lain. Suka ngebully orang lain. Makanya orang tidak mau dekat sama saya. Nah coba kalau di sini ada orang begitu ngelihat saudara langsung jalannya melengos, nah hati-hati. Harus terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Dengan demikian maka kita akan mengalami perubahan, ya. Kenapa? Di dalam hati saudara, kalau sudah benar hatinya, itu nanti pikirannya benar. Perilakunya benar. Makanya orang-orang yang masih ngomongnya itu tajam, nyindir, berarti yang tidak benar itu dalam hatinya. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ muncul segala sesuatu. Jadi perhatikan, coba kita sadari diri kita. Adakah omongan kita itu kasar? Adakah pikiran kita itu selalu negatif? Berarti kalau itu terjadi pasti hati kita tidak benar. Cara mengubahnya harus punya hubungan dengan Tuhan. Saudara punya waktu untuk nyembah dengan Tuhan. Sembah Dia. Nggak ada cara lain saudara. Lu kalau bisa dibeli hubungan dengan Tuhan, orang-orang kaya itu yang paling menang. Nggak bisa, orang kaya, orang setengah kaya, orang tidak kaya, sama. Cara untuk terhubung dengan Tuhan itu ya nyembah. Kenapa? Alkitab sudah berkata, aku mencari penyembah yang benar, bukan penyembahan. Makanya seringkali penyembahan kita bagus. Terus kita ngomong, wah keren ya, penyembahan kita bagus ya. Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Karena Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari penyembahnya. Lu apa bisa Pak? Kalau penyembahnya nggak benar terus penyembahannya jadi baik? Nggak mungkin toh Pak, siapa bilang? Urapan, mujizat. Kalau orang itu berbuat dosa terus apa urapannya hilang? Apa mujizatnya hilang? Enggak. Masih ada. Kok bisa Pak? Ada contohnya di Alkitab. Saudara tahu tokoh yang namanya Simpson? Tahu? Yang kuat, yang gede, yang rambutnya tidak pernah kena pisau cukur, tahu ya? Bukan Samson, Simpson. Tahu ya?
Setelah dia berzina malamnya, terus paginya keluar dari tempat perzinahan, dia mengangkat gerbang kota. Apa manusia bisa mengangkat gerbang kota yang begitu gede kalau tanpa kekuatan yang dari Tuhan? Kekuatan dari Tuhan itu masih ada dalam diri Simson dan dia melakukannya. Artinya apa? Urapan itu tidak akan hilang. Tapi orang yang melakukannya bisa, bukan orang yang tepat. Kenapa? Karena Tuhan ingin kemuliaan dia dinyatakan. Jadi jangan berpikir kalau misalnya saudara punya karunia kesembuhan, terus saudara berbuat dosa, karunia kesembuhannya hilang. Enggak. Tetap ada. Tetapi saudaranya yang tidak berkenan. Maka disitulah kita harus belajar. Penyembahan pun begitu. Penyembahanmu hebat. Tapi kalau hidup kita nggak benar, penyembahannya luar biasa, tapi kitanya nggak diterima oleh Tuhan. Maka saudara kita perlu belajar yang benar. Jadi jangan, wah, ngangkat lu. Kalau kita pas jadi WL, main musik, ngangkat lu, ibadahnya enak. Nanti dulu. Betul, ngangkat, ibadahnya oke. Tuhan berkenan enggak? Lo setelah mau menyenangkan jemaat, mau menyenangkan gembala, apa mau menyenangkan Tuhan? Kalau setelah mau menyenangkan jemaat, menyenangkan gembala, tercapai. Tapi maaf, kalau kita ibadah, kita harus mau menyenangkan Tuhan loh. Nah pertanyaan saya, apakah sudah menyenangkan Tuhan? Belum tentu. Kalau hidupmu tidak terhubung dengan Tuhan, hari lepas harimu santai. Hari lepas harimu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahanmu baik. Ya, tapi Tuhan berkata, engkau yang tidak baik. Jadi saudara ini pengertiannya dalam banget loh. Jadi jangan sampai nanti kemudian kita sudah melakukan banyak hal di dunia, terus kemudian kita pulang ke surga, kita nuntut upah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini di dunia, aku sudah melakukan ini di dunia, mana upahku? Tuhan akan ngomong, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah mimpin ini. Yang aku cari penyembah, bukan penyembahan. Dan aku tidak melihat itu ada dalam dirimu. Maaf ya, ding dong. Gak dapat mahkota. Ya, hati-hati makanya dalam melayani Tuhan, saudara. Jangan main-main. Engkau skillmu hebat. Ya, engkau memiliki kemampuan yang luar biasa. It's okay. Tapi engkau harus terhubung dengan Tuhan. Karena engkau layani adalah Tuhan, bukan melayani manusia biasa. Nah ini saudara yang harus kita pahami. Kenapa? Step kita harus meningkat. Dari tadinya mungkin kita tidak ngerti, kita melayani seenak kita, semau kita, semampu kita. Terus kemudian kita ngerti sekarang, oh ternyata stepnya begitu ya. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Oh Pak, saya nggak bisa doa 7 jam Pak. Yang nyuruh saudara doa 7 jam siapa? Itu yang bisa doa lama-lama itu karunia. Saya aja nggak bisa. Tapi kalau ada yang bisa 7 jam, 5 jam, wah itu bagus sekali. Ya kalau saya bilang itu karunia. Ya kita bisanya 1 jam, ya 1 jam lah. Yang penting bukan berapa jamnya, Yesus juga berkata kan, engkau masa 1 jam aja berjaga-jaga enggak sanggup. Itu pakai pegangan kalau saya. Berarti Yesus ngomong kan 1 jam aja disuruh doa kok nggak bisa. Saya pegang 1 jam. Yuk kita belajar nyembah Tuhan, nyanyi. Ya, puji dia, sembah dia. 1 jam aja. Engkau akan terhubung dan ketika engkau terhubung dengan Tuhan, apapun perkara-perkara yang kau hadapi, Tuhan akan tolong. Apapun belum minta aja, Tuhan sudah bisa kasih. Saya sering kali kalau kondangan, kalau mengantarin istri saya ke mall, aduh parkir penuh, gimana ya? Gak lama depan saya keluar, dapat parkir yang paling enak. Sampai parkir aja Tuhan tolong loh. Bener.
Segala kebutuhan apapun Tuhan akan lengkapi semua. Tuhan akan bahkan cukupkan semua dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Dan saya ngalami itu bukan 1, 2, ratusan kali dalam hidup saya. Caranya cuma satu, terhubung dengan Tuhan. Coba saudara buktikan, tidak usah minta. Dia akan tahu, baru mikir aja. Tuhan kadang-kadang sudah ceng. Ya, kadang-kadang saya lagi mikir, aduh kok pengen makan sate ayam ya. Istri saya datang pulang, yang sorry ya tadi nggak sempet. Oh, ya, kita sih makan di restoran Jepang ya, tapi nggak sempet itu terlalu lama. Tadi aku tak beliin kamu sate ya. Ya, puji Tuhan, aku lagi mikir sate loh. Saya enggak lagi mikir makanan Jepang, lagi mikir sate. Nah, Tuhan kirim loh sate loh. Dan itu bukan sekali 2 kali, hal-hal kecil. Kalau hal-hal kecil aja Tuhan urusin, apalagi hal-hal besar. Makanya saudara di sini penting sekali buat kita apa? Kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah yang kedua saudara, apa yang terjadi ketika kita terhubung dengan Tuhan? Kita akan berfungsi dengan benar. Kenapa? Kita tidak mengerti sebetulnya apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Tapi ketika kemudian kita punya hubungan dengan Tuhan, kita ngerti. Waktu saya menyerahkan diri saya jadi hamba Tuhan, dalam pikiran saya pengen jadi gembala. Yang namanya jadi pendeta, jadi full timer, pasti kan jadi pendeta, jadi gembala kan. Pikiran saya seperti itu. Wah, saya mendaftarkan diri ke sinode saya. Tapi kok rasanya kok enggak enak ya. Ada sesuatu yang masih belum stuck. Kenapa? Tuhan belum ngomong sama saya. Iseng-iseng tak telepon si Elis, Bu Elizabeth Philip. Ci Elis, ketemu boleh enggak? Kapan Pak Chandra? Terserah Ci Elis lah. Kapan ada waktu? Kalau saya sih ada waktu terus. Yaudah besok ya. Ke rumah ya, jam 11 ya, sekalian makan siang. Oh siap. Saya ke Wologito. Ketemu, ngobrol. Kenapa Pak Chandra? Gini loh, saya ini kan menyerahkan diri full time untuk Tuhan. Nah, saya itu kok belum dapat konfirmasi dari Tuhan. Saya jadi gembala dari apa belum tahu. Kita doa bareng ya. Oke, yuk. Kita doa bareng nyembah. Selesai. Pak Chandra, maaf ya. Cici lihat enggak digembala. Oh ya? Terus jadi apa? Jadi hamba Tuhan, jadi full timer, enggak jadi gembala, jadi apa? Tuhan minta kamu dan mau meletakkan kamu, mau tuntun kamu untuk jadi pengajar, guru. Aduh, saya bilang, itu yang saya nggak suka. Loh saudara, saya nggak suka, betul. Saya walaupun sudah ngajar waktu itu, tapi ngajarnya apa? Marah-marah. Karena enggak bisa ngajar, jadi kalau mahasiswanya enggak ngerti-ngerti, saya marahin. Biar dia enggak ngerti, dia mantuk-mantuk gitu loh ya. Pura-pura ngerti gitu ya. Biar nyenang ke dosennya toh. Saya cuma ngapus 1 mata kuliah karena gelar saya dipakai untuk akreditasi. Sebagai persyaratan aja, saya dikasih ngajar. Dan saya jujur enggak suka ngajar. Tapi begitu dapat konfirmasi seperti itu, stres lah saya. Saya pengennya paling enggak ya jadi full timer itu gembala, paling enggak kalau enggak gembala ya wakil gembala atau apalah di gereja. Seperti itu. Itu kehendak saya sendiri. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain loh. Saudara tinggal mau nurut apa enggak. Saya coba bersekutu dengan Tuhan. Saya cari hamba Tuhan satu lagi. Ketemu. Saya tanya, saya nggak ngomong apa yang saya dapat dari Ci Elis. Saya tanya, Pak doa bareng yuk.
Tuhan mau taruh saya di mana. Karena saya mau jadi full time, dalam waktu dekat ini saya menyerahkan diri full time. Setelah saya berdoa, jawabannya sama, Pak Tanda di pengajar. Saudara, sesuatu yang tidak suka kadang-kadang Tuhan suruh kita. Terus bagaimana kita mau nurut atau enggak? Ini persoalan yang penting. Dan saya jujur, saya tidak suka ngajar. Saya pintar untuk diri saya sendiri. Kenapa? Saya pengen orang yang saya ajar cepat nangkep seperti saya. Begitu lama saya jengkel. Iya saudara, karena saya tuh di SMA itu juara kelas, bukan juara kelas lagi. Juara paralel 5 kelas. Jadi juara 1 dari 5 kelas yang ada, saking pinternya. Dapat beasiswa, enggak pernah bayar sekolah SMA. Jadi saya pengen orang semua itu seperti saya. Makanya kalau suruh ngajar nggak cepat nangkepnya, jengkel saya. Sekarang disuruh jadi mengajar. Aduh. Di sini kita belajar penundukan diri sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Berat. Saya bisa membayangkan Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendak-Ku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Saya merasakan itu. Dan saya bilang, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Saya akhirnya belajar. Saya ngambil magister pendidikan. Makanya kalau gelar S2 saya banyak, bukan kena apa-apa, karena saya mau serius. Saya masih punya MPD. Karena ingin bagaimana caranya saya bisa ngajar yang baik. Nah kalau sekarang nggak mau belajar, tiba-tiba tuing disulap jadi pintar ngajar. Wah, saya bilang itu bisa terjadi, tapi saya nggak yakin itu terjadi pada diri saya. Ya saya kuliah lagi. Ambil magister pendidikan. Oh, ternyata cara ngajar tuh gini. Dan kemudian saya belajar menerapkan apa yang saya dapat dari apa yang saya pelajari di MPD. Dan perlahan tapi pasti, makin hari makin senang. Makin hari makin senang. Sampai titik kemudian, wow! Tuhan kasih saya sebagai apa? Dosen terbaik. 3 kali loh. Ini semester kemarin saya dapat lagi dosen terbaik. Dari sesuatu yang kita tidak suka. Yang impossible terjadi. Tapi ketika kita mau nurut sama Tuhan. Mau serius sama Tuhan. Tuhan bisa membuat yang engkau tadinya tidak suka. Engkau menjadi ahli di situ. Setelah saya punya 3 sertifikat dosen terbaik. Kan rasanya kalau dipikir-pikir tidak mungkin ya. Tapi itu terjadi. Nanti kalau saudara nggak percaya, nanti selesai ibadah saya tunjukin deh. Saya simpan di HP saya yang terakhir ya. Yang 2 saya simpan di laptop saya. Ya. Nah kemudian apa saudara? Ketika kita berfungsi dengan benar, kita bisa saling melengkapi. Jadi ingat pelayan-pelayan Tuhan itu seperti ibaratkan tubuh. Jadi ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada mata, ada hidung. Nah di situ harus berfungsi dengan benar. Saya kasih contoh saudara. Misalnya ini permainan sepak bola. Ada kesebelasan, sebentar lagi timnas kan bertanding ya. Sebentar lagi ya. Nah saudara perhatikan. Tujuan orang bertanding sepak bola adalah menghasilkan gol. Bola masuk di gawang musuh ya. Semua ngerti. Semua pemain, pelatih semua udah ngerti bahwa tujuannya untuk bisa menang, gol. Terus kemudian si penyerang tahu ini, dia nyerang terus. Nah si winger juga tahu, wah harus nyerang terus. Stopper juga pengen ngegolkan semua. Nah, nggak mau kalah yang back.
yang back di belakang juga nyerang juga maju. Wah, penjaga gawang yang di belakang ikut maju nyerang. Kira-kira jadi apa? Ya kan, penyerang nyerang, winger nyerang, stopper nyerang, back nyerang, penjaga gawang nyerang, kalah pasti. Kenapa? Tidak berfungsi dengan benar. Makanya saudara perhatikan dengan baik. Kalau saudara senang nonton bola, kadang-kadang wingernya maju, kadang-kadang ada backnya maju. Tapi perhatikan ketika back maju nyerang, ya, karena seringkali back bisa ngegolkan kan, wingernya mundur. Walaupun kualitasnya pasti beda, winger sama back, itu kualitasnya pasti beda. Ketika winger jadi back, pasti kualitasnya kalah dengan back yang sesungguhnya. Tapi paling tidak ada yang jaga. Sehingga ketika musuh datang, dia tetap bisa menghalangi si backnya cepat mundur. Untuk ngambil fungsinya kembali. Nah, ini namanya tim. Kalau semua pengen saya. Wah, susah. Coba bayangin tadi kalau pemain keyboard itu dia bisa semua alat musik sini. Gitar dia bisa, drum dia bisa. Terus dia ngomong, udah yang lain enggak usah, saya aja. Main keyboard terus lari ke drum, terus lari ke gitar. Kira-kira jadinya apa, saudara? Bubar ibadahnya. Lu bisa, dia semua bisa. Tapi tidak berfungsi dengan benar. Nah, saudara tahukah engkau dipilih Tuhan untuk berfungsi di gereja ini, apapun fungsimu, sekecil apapun, lakukan dengan baik. Kalaupun terima tamu, oh saudara, terima tamu sama yang khotbah itu sama loh. Nilainya di hadapan Tuhan sama. Jangan berpikir, saya cuma terima tamu. Loh terus Pak, gimana? Saya mau kasih tahu. Yang dilihat Tuhan itu bukan apa yang kau lakukan, tapi apa yang ada dalam hatimu. Adakah ketika engkau terima tamu, senyummu shalom. Apalagi kalau misalnya kita tahu namanya, shalom Bu Gun. Itu, wah, harganya jauh lebih mahal. Nah yang terakhir saudara, apa yang kita hasilkan? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah jiwa. Kenapa kita menghasilkan buah? Kalau saudara lihat di Wahyu 5, itu nanti ada yang namanya hadiah, upah. Jadi saudara, kalau engkau melakukan sesuatu di dunia ini, engkau akan nanti menerima upah di surga. Tidak semua orang percaya terima upah. Dan banyak orang percaya tidak mengenal upah ini. Makanya pagi hari ini sebelum saya tutup saya jelaskan, biar nanti kita sama-sama ketika di surga dapat upahnya. Banyak orang ke gereja datang hanya untuk beribadah. Bagus gak? Bagus. Datang, duduk, diam, dengar, terus jangan. Benar gak? Benar. Saudara sudah melakukan ibadah dengan baik. Masuk surga? Masuk. Tapi ingat, ada janji Tuhan. Orang-orang yang mau bekerja ada upah. Jadi kalau saudara ke gereja, ibadah, belum bekerja itu. Belum menghasilkan buah, hanya sampai posisi bertumbuh. Bayangkan kalau saudara punya pohon mangga di rumah, ya, kemudian pohon mangganya tumbuh besar, daunnya rimbun, ditungguin buahnya nggak muncul-muncul. Coba bayangin jengkel enggak? Loh, saya punya mangga Brasil di rumah. Sudah 10 tahun, udah jadi gede. Tinggi udah. Wih, tapi enggak keluar buah. Wah, nah ini pohon kelihatannya subur, kelihatannya baik, tapi enggak berbuah. Saya bawa pisau, bawa golok. Saya datangin pohon, pohon mangga, kamu enggak berbuah, saya butuh buah kamu. Kalau kamu enggak berbuah, tak potong.
Jadi pohon mangga itu tak ancam, tak cetok sampai luka gitu. Tahun depan kalau kamu ndak buah, tak potong, tok. Yang terjadi apa, saudara? Tahun depan berbuah loh. Benar, coba aja kalau Bapak Ibu punya tuh pohon buah, loh, yang ndak buah pakai cara saya. Ngomong tapi ngomong. Jangan cuma diam aja, ngomong. Pohon belimbing misalnya apa? Kamu kalau ndak buah, tak potong. Sampai hari ini berbuah terus, wah buahnya manis-manis. Karena mangga berhasil. Nah saudara, yang dicari Tuhan itu buah. Makanya dari itu kita harus menghasilkan buah. Jadi kalau kita cuma datang ke gereja, beribadah, memberikan persembahan, itu baru bertumbuh. Belum berbuah. Nah saudara, berbuahnya gimana? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun. Saudara harus bayar harga. Pak saya sibuk, semua orang sibuk, enggak ada nganggur. Oh Pak saya nggak bisa main musik. Ya yang saudara bisa apa? Makanya waktu Musa disuruh bawa orang Israel keluar dari Mesir kan ngeyel. Tuhan aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Oke, aku buat kamu bisa. Oh Tuhan aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Ngeyel terus kan Musa kan. Terus Tuhan ngomong apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, pakai itu. Nah hari ini kalau saudara bilang, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan tanya, apa yang ada dalam dirimu? Wah saya udah tua Pak, nggak punya apa-apa. Masa nggak punya senyum sih? Ibu-ibu, mbak-mbak, mbak-mbak, masih bisa senyum nggak? Bisa nggak? Terima tamu. Nggak apa-apa, malah keren loh. Yang terima tamu yang tua-tua. Hei. Belum ada gereja yang terima tamu yang tua-tua loh. Yuk jalan. Kalau enggak, bagian doa. Jangan bilang saya udah tua, sudah enggak bisa apa-apa, tinggal tunggu mati. Jangan mau Bu. Pak, jangan mau. Tuhan masih beri engkau kesempatan untuk hidup. Untuk apa? Cari upah. Doain gereja ini. Doain gembala di tempat ini. Doain teman-teman yang sakit siapa. Dan upahnya saya mau kasih tahu. Ada 2 yang Tuhan janjikan. Jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan. Itu hanya diberikan bagi mereka yang mau bekerja. Jadi bayangin saudara nanti masuk surga. Orang lain pakai mahkota, pakai jubah gini-gini. Saudara ngeliatin, aduh, tak balik lagi ke dunia. Gak bisa. Udah gak bisa. Makanya pagi hari ini saya kasih tahu saudara, yuk bareng-bareng cari upah. Nggak harus jadi pengkhotbah, nggak harus. Nggak harus jadi pemain musik, nggak harus. Cukup engkau terima tamu di depan, senyum, shalom. Upahnya sama. Jadi bagian tim doa, ayo hari apa ada doa sini, datang. Doa. Udah itu buat Tuhan itu, kalau engkau datang dengan hati yang takut akan Tuhan, yang hati mengasihi Tuhan, upahnya sama. Tuh aminnya cuma 2 orang loh. Upahnya sama. Mau upah? Mau upah? Bekerja. Jangan sampai saudara itu datang ke perusahaan, siapa nih pengusaha di sini? Saya nggak kerja di sana tuh saya minta upah tiap bulan. Itu namanya pemerasan, preman. Kerja dulu, setelah kerja baru minta upah. Ya, tapi seringkali kita sebagai orang percaya nggak mau kerja, tapi minta upah. Tuhan bilang, kasihan deh lu. Jangan sampai Tuhan bilang begitu ya. Jadi saya sudah kasih tahu pagi hari ini. Jadi yang nggak mau kerja, awas. Komsel, bikin komsel. Yuk jadi PKS. PKS itu. Wah, nanti mahkotanya lebih tinggi loh. Jadi mahkota kemuliaannya tuh lebih tinggi. Kenapa? Dia sebetulnya gembala jemaat. Ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama. Sama-sama. Nanti ketika kita sama-sama di surga, kita sama-sama memamerkan jubah kita. Senang ya. Kita cuma sebentar hidup di dunia ini loh saudara. Tidak lama.
Jangan pikir engkau masih muda, masih lama. Ini hari ini menantu teman saya dikubur usia 27 tahun. 27 tahun melahirkan, meninggal, anak sama mamahnya meninggal. Hari ini dikubur di Salatiga. Jadi jangan engkau berpikir saya baru umur 20, saya baru umur 27, anak yang baru lahir. Belum sempat nikmati dunia, di perut sudah meninggal. Jadi waktumu sekarang, bukan besok. Ya. Mari saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Ini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hati saudara. Mari kita sama-sama kejar upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang mau bekerja. Yang pertama kita lakukanlah terhubung dengan Dia. Duduk diam di altarnya. Haleluya. Kini saatnya, haleluya, berdiri di altarnya. Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Tak masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saudara, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Engkau ditantang untuk melakukan bagian. Adakah di antara saudara yang rindu, yang belum pelayanan di gereja ini? Terus mau berkomitmen pagi hari ini, saya mau. Walaupun saya bukan ahli ini dan itu, tapi saya hanya punya hati yang saya rindu untuk saya berikan kepada Tuhan. Dan saya ingin mendapatkan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan itu. Pagi hari ini saya punya komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Saudara, engkau yang mau, angkat tangan kananmu di tempat. Tuhan melihat. Dan Dia akan memampukan engkau. Tuhan berkata, apa yang ada dalam tanganmu? Apa yang kau miliki saat ini? Engkau memiliki hati yang rindu. Tuhan bilang cukup. Cukup nak. Tuhan berkata ada seorang ibu yang dalam hatinya berkata, Tuhan, banyak hal yang aku ingin lakukan tapi aku tidak mampu. Karena waktuku, karena gangguan-gangguan yang terjadi. Tuhan berkata, aku gak melihat sehebat apa engkau melayani. Tapi aku mau engkau datang duduk diam di bawah kakiku. Terima kasih Tuhan. Dia ada di tempat ini saudara. Dan Dia melihat komitmen yang engkau sedang angkat. Dia tidak mau melihat berapa hebat engkau. Tapi Dia mau melihat seberapa engkau mengasihi Dia. Yes Lord. Bapa di surga. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka. Mereka berkomitmen mau Tuhan. Untuk memberikan hati mereka kepada Engkau. Kemampuan mereka mungkin tidak seberapa. Tapi mereka memiliki hati yang mengasihi Engkau. Untuk itu biar Engkau turunkan kemampuan-kemampuan. Agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan hanya saat mereka masuk ke dalam surga. Tetapi saat mereka juga ada di dalam dunia ini. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah mereka. Pegang mereka. Sehingga mereka kuat senantiasa bersama dengan Engkau. Tidak lepas, tidak direbut oleh si iblis. Karena si iblis sedang mengintip. Sedang menanti kelemahan-kelemahan setiap kami. Untuk itu kami mau pegang erat Engkau Tuhan. Kami mau pegang erat tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami akan melalui hari-hari ke depan. Hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Semakin menguatkan pengiringan kita kepada Tuhan, amin. Dan tiba saatnya kita
akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Waktu saya persilahkan kepada Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan tentu juga pasti ada yang ditegur juga ya Bapak Ibu. Siapa yang di sini tiktokan lebih daripada 10 menit? Gak usah angkat tangan, soalnya saya juga gak pengen angkat tangan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengumuman gereja sepekan, kami pengurus menyambut dengan sukacita, barangkali ada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung dengan kami beribadah di gereja ini. Kalau ada boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan, semuanya sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Baik, pengumuman gereja akan ditampilkan dalam cuplikan video berikut ini. Silahkan. Salam Jumat yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman kegiatan sepekan GPI Jomblang. Ibadah Raya GPI Jomblang setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Amplop persembahan dapat diisi dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak pada pintu masuk atau keluar gereja. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atas nama GPI Jomblang dengan nomor rekening 836 019 7779. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi di tempat ini. Doa Esra setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai selesai. Kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat bergabung kepada komunitas sel GPI Jomblang setiap hari Jumat bersama Bu Inge ataupun setiap hari Sabtu bersama Bapak Edi. Youth King Generation setiap hari Sabtu setengah 6 sore di tempat ini. Kami mengajak anak muda untuk dapat bertumbuh bersama di Youth King Generation. Demikian pengumuman kegiatan sepekan GPI Jomblang. Tuhan Yesus memberkati. Ada juga tambahan ya, sedikit cuplikan kegiatan minggu kemarin gabungan Komsel bersama ya. Ya, kita lihat tayangan berikut ini. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah kegiatan Komsel gabungan yang sudah dilakukan pada hari Minggu 2 Maret di rumah Bapak Edi yang terletak pada Gunung Pati. Karena Engkau Allah besertaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Mari kami ajak Bapak Ibu untuk dapat bergabung dalam komunitas sel GPI Jomblang. Puji Tuhan, minggu kemarin gabungan Komsel semuanya ternyata antusias sekali ya Bapak Ibu untuk Komsel. Jadi kami juga tetap mengundang dengan senang hati Bapak Ibu untuk bergabung di Komsel setiap hari Jumat di gereja 6:30 atau di ini ya di Wonodri atau di tempatnya Bapak Suparmin sesuai dengan jadwal dari Pak Edi. Saya percaya kita semua akan lebih dikuatkan satu dengan yang lain dengan kegiatan Komsel ini. Bapak Ibu seperti tadi sedikit disinggung dengan firman bahwa bagaimana kita mau membuka hati untuk melayani. Bapak Ibu kita semua di gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk melayani ibadah kegiatan di gereja, baik itu di Komsel, baik itu di mungkin WBI ataukah sekolah minggu.
menerima tamu, kita semua dengan senang hati menerima Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Jadi nanti sesuai dengan tadi ya kerinduan di dalam hatinya, Tuhan taruh di bidang apa, nanti boleh menghubungi saya, menghubungi Pak Edi atau Pak Hanung atau Mbak Sunarti, ya Mbak Narti, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, saya percaya itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membaca dari Yakobus 4 ayat 8, 3, 2, 1. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita angkat tangan kanan kita, 3, 2, 1. Tuhan telah membuka jalan bagiku untuk datang kepadanya. Aku mau membawa hidupku mendekat kepadanya. Aku mau menjaga kemurnian hatiku dan perbuatanku. Aku percaya Ia akan mendekat, menolong, dan memberkati hidupku. Amin. Mari kita ucapkan yel kita. 3, 2, 1. Jemaat GPI Jomblang lebih antusias, lebih disiplin, lebih. Yes, yes, yes. Haleluya. Tuhan Yesus sumber sukacita kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Dan kita pulang dari tempat ini membawa sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Tunaikan bagimu kasih dan rahmatmu, tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman, aman di dalammu, menara perlindunganku. Oh, oh, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Oh, oh, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu. Kaulah sukacita, sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesuslah sumber sukacita kita. Sukacitaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Baik, kita akan berdoa buat hambanya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di mana hari Sabat kami boleh berjumpa secara pribadi denganmu di rumahmu yang kudus. Sungguh hati kami Tuhan, limpah dengan anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah mendapat berkat firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Chandra. Oleh sebab itu pada pagi ini kami mau bersepakat memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Pak Chandra dan keluarga. Kami berdoa buat kesehatannya. Kami berdoa buat pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan akan terus menopang dengan anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, biarlah pengurapan, damai sejahtera, pewahyuan Tuhan limpahkan dalam hidupnya Tuhan.
sehingga nyata bahwa terang Kristus ada di dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu yang sudah Kau tabur melewati hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan dengan membuka kedua tangan kita. Suami istri bisa bergandengan tangan. Aminkan setiap berkat Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu untuk bersyukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.